Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa program studi pendidikan biologi IKIP PGRI Pontianak. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran, kerucut Edgardale, media pembelajaran grafis, media bahan cetak, dan media digital. Yang pertama adalah pengertian media. Ada berbagai macam ahli yang menyatakan berbagai macam pengertian media pembelajaran. Namun pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan 3 ahli yang sering digunakan sebagai rujukan untuk menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Yang pertama adalah pendapat Heinz, Molenda, dan Russell, di mana dikatakan bahwa media is a channel of communication derived from the Latin words from between. The term refers to anything that carries information between a source and a receiver. Media adalah apa saja yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada penerima. Jadi, radio, televisi, maupun proyektor yang kalian gunakan itu digunakan sebagai pembawa pesan pembelajaran. Maka ketika kalian menggunakan radio, televisi, maupun proyektor dalam pembelajaran, maka kalian menggunakan media pembelajaran. Menurut Kirlach and Ellie, media bukan hanya alat perantara. Media pembelajaran juga meliputi orang dan kegiatan yang memang dikondisikan untuk memperoleh hasil belajar. Sedangkan menurut Laswell, media menjadi bagian proses penyampaian pesan pembelajaran agar memberikan efek berupa hasil dan pengalaman belajar, karena posisi media sesuai dengan prinsip komunikasi, yaitu who say what is which channel to whom in that effects. Sedangkan jika kita mempelajari lebih lanjut, kita akan bertemu yang disebut dengan kerucut pengalaman atau count of experience, di mana kerucut pengalaman ini didasarkan pada pendapat dari Edgardale, di mana penggunaan media pembelajaran juga berpengaruh dalam menentukan pengalaman belajar yang kita peroleh pada peserta didik. Keterkaitan antara jenis media dengan pengalaman belajar dikemukakan oleh Edgardale melalui count experience. Jadi ketika kita ingin mengetahui media apa yang sebenarnya digunakan itu baik, atau misalkan ingin kalian gunakan, coba diperhatikan baik-baik struktur pada kerucut Edgardale. Jika kita meminta siswa untuk membaca, mereka akan mendapatkan pengetahuan atau pengalaman belajar hanya 10%. Jika mereka diminta untuk mendengar, maka kemampuannya 20%. Ketika mereka diminta untuk melihat video dan gambar, di mana di situ ada suara juga, maka mereka memiliki kemampuan sekitar 30% pengalaman yang mereka bisa dapatkan. Nah, ini akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dari peserta didik dan juga media yang digunakan. Misalkan, di sini kita akan menggunakan hands-on workshop. Jadi siswa diminta untuk melaksanakan praktikum. Ternyata praktikum memiliki 70% kemampuan untuk diserap oleh siswa. Nah, ketika kita menggunakan simulasi, kita menggunakan project based learning pada materi sebelumnya yang kalian telah pelajari, atau mungkin siswa diminta untuk membuat sebuah hasil karya, ternyata 90% pengetahuan akan mereka peroleh. Contoh, dulu kalian ketika di SMP maupun SMA, kalian sering membaca, diminta untuk mengerjakan LKS oleh guru. Sebenarnya ketika kalian hanya membaca saja, kalian hanya mampu menyimpan informasi sebesar 10%. Ketika mendengarkan penjelasan guru, kalian hanya bisa memiliki kemampuan menyimpan informasi 20%. Ketika kalian diberikan video dan diberikan suara dalam satu kesatuan,
maka kalian hanya 30%. Nah, ketika kalian diminta untuk mendemonstrasikan sebuah kegiatan, atau mungkin kalian diminta untuk melakukan praktikum, hasilnya akan lebih besar. Nah, inilah yang disebut dengan kerucut Edgar-Dehl. Nah, perhatikan gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, ini adalah gambar praktikum yang dilaksanakan di luar ruangan, di mana mahasiswa membuat herbarium. Sedangkan yang ini adalah siswa melaksanakan kegiatan di dalam kelas. Dua-duanya sama, hanya pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan sebelum pandemi. Karena pandemi terjadi, maka pembelajaran berubah menjadi pembelajaran daring ataupun online. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kampus atau sekolah sudah siap? Mau tidak mau, suka tidak suka, sekalian sebagai calon guru harus memiliki kemampuan ini, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan atau transformasi pembelajaran yang terjadi. Maka kalian harus mampu menggunakan berbagai macam aplikasi online. Itulah yang disebut dengan transformasi pembelajaran dari dalam kelas menuju di luar kelas, di mana luar kelas yang dimaksud dalam transformasi ini adalah pembelajaran secara daring. Karena pembelajarannya tidak dilaksanakan di kelas tetapi di rumah masing-masing. Nah, apa sih yang mendasari perubahan yang terjadi? Ternyata dasar dari semua ini adalah keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan belajar pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi di tahun 2020. Di mana dinyatakan bahwa untuk daerah yang berada di zona kuning, orange maupun merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, termasuk saat ini di program studi pendidikan biologi. Sebenarnya jika kita kondisinya zonanya hijau, ya, maka kita bisa melaksanakan tatap muka. Namun, tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan melalui tatap muka. Ya, karena posisi saat ini zona yang ada di Kota Pontianak adalah zona merah, zona kuning, dan sebagian adalah zona orange. Maka pembelajaran tatap muka diganti menjadi pembelajaran virtual atau tatap mukanya tidak secara langsung. Nah, kalian harus tahu beberapa media yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada disebut sebagai media pembelajaran grafis. Contohnya diagram. Ya. Jadi diagram ini siswa diminta membuat diagram. Contohnya apa? Diagram perkembangan tanaman kedelai. Siswa diminta untuk menanam tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Kemudian membuat perkembangannya, grafiknya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai bertemu hari selanjutnya. Kemudian mereka melaporkan hasilnya. Ya, misalkan tanaman itu diberi perlakuan, satu ditaruh di tempat gelap, satu ditaruh di tempat terang, maka siswa juga harus melaporkan hasilnya dalam bentuk diagram. Jadi diagram termasuk salah satu media pembelajaran grafis. Selanjutnya adalah poster, ya. Contoh poster cuci tangan, poster pencegahan virus corona, ya. Jadi pembelajaran biologi harus dikemas secara menarik, ya. Minta mereka membuat poster, ya. Ingat, minta siswanya, bukan minta orang tuanya. Tetapi orang tua membantu siswa untuk membuat posternya. Caranya bagaimana? Orang tua menyiapkan alatnya, orang tua menyiapkan kertasnya, anak yang membuat, siswa yang membuat, bukan orang tua yang membuat, ya. Karena apa? Penilaiannya nanti melalui video. Salah satu video yang bisa kalian gunakan adalah melalui TikTok misalkan, atau mungkin membuat status di WA, atau misalkan membuat video pendek dari pembuatan poster ataupun diagram tersebut. Selanjutnya adalah sketsa, ya. Sketsa itu gambaran yang dibuat oleh siswa. Contoh di sini adalah gambar atau sketsa dari virus. Bulatin, tentu masih ingat kan papan bulatin di sekolah? Nah, teknik yang digunakan adalah potong tempel.
Ya, teknik potong tempel ini siswa membuat berbagai macam potongan dan kemudian ditempel dalam satu kertas asturo sesuai dengan tema yang diberikan. Next. Nah, media pembelajaran grafis yang terbaru adalah comic strip. Ketika siswa membuat comic strip, tentu mereka harus tahu dulu materinya, mereka harus dapat dulu ilmunya. Karena takutnya ketika mereka membuat komik atau comic strip ini, siswa tidak tahu kontennya, tidak tahu materinya. Maka materi pembuatan comic strip ini bisa dibuat oleh guru, kemudian diberikan kepada siswa. Jadi pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Tidak hanya belajar dari buku, tetapi belajar juga melalui dari komik. Percakapan-percakapannya bisa dibuat sebuah media. Next. Nah, media selanjutnya adalah media bahan cetak. Nah, termasuk adalah buku teks. Kalau dulu kalian pergi ke perpustakaan, ngambil buku, kemudian kalian kembalikan lagi di awal tahun, di akhir tahun kan, tapi tidak pernah dibuka. Sekarang media teks ini bisa di-download karena semua media dalam bentuk PDF bisa digunakan atau dipakai di Android. Ya, jadi buku teks ini bisa digunakan untuk pembelajaran dari rumah. Jadi misalkan silakan mengerjakan halaman nomor 1 sampai nomor 10. Ya, kemudian kumpulkan minggu depan. Jadi mereka di rumah harus punya bukunya, buku teksnya dalam bentuk PDF harus kalian berikan sebagai seorang guru. Jangan mereka mencari, kemudian mereka mendownload sendiri ya. Takutnya salah, karena ketika kita bicara buku teks yang berbasis online, banyak sekali buku-buku yang ada di internet. Yang kedua contohnya di sini adalah modul praktikum. Ya, ketika kalian belajar praktikum maka harus ada modulnya. Nah, ketika siswa juga mau belajar praktikum mandiri, buatlah sebuah modulnya. Praktikum mandiri di rumah. Jadi, bahan dan alat yang digunakan harus lebih sederhana. Ya, misalkan larutan iodin kalian ganti dengan apa? Dengan obat merah. Ya, kemudian kalian membuat berbagai macam proyek sehingga mereka bisa nanti tinggal mengisi tabel-tabelnya, kemudian dilaporkan secara online. Nah, apa sih kelebihan media cetak? Media cetak dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Jadi media ini informasinya banyak sekali yang bisa kalian berikan. Pesan ataupun informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Contoh, si Anton memiliki kemampuan belajar yang tinggi sehingga dia cepat sekali belajar. Sementara Budi ya, dia lambat belajar, maka kecepatannya berbeda. Mungkin satu hari Anton sudah menyelesaikan 10 halaman, sudah membaca 10 halaman. Sedangkan Budi hanya 2 halaman. Tentu dengan menggunakan media ini mereka dapat saling bertukar informasi. Melalui media cetak ini mereka dapat berulang-ulang lagi, dibaca lagi, sehingga lebih paham. Media cetak juga dapat dipelajari kapan saja, di mana saja. Contoh, PDF dari buku teks. Ketika disimpan di HP kan bisa dibuka di perjalanan atau mungkin di rumah waktu senggang, ya kan? Kemudian hendaknya diberi gambar dan warna yang menarik serta mudah diperbaiki atau direvisi. Jadi modulnya kurang ini, modulnya kurang menarik di bagian ini, masih bisa diperbaiki, ya. Nah, berdasarkan hasil penggunaan internet dan sosial media di Indonesia, hasil riset penggunaan media digital ternyata saat ini ada kurang lebih 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2020. Berarti ini kan sangat banyak sekali orang sudah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat loh. Saat ini di 2020 ya sampai 17%. Itu kalau misalkan diestimasi ya bisa sampai 64% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian untuk penggunaan sosial media ternyata ada 160 juta pengguna ya, Facebook, Twitter, Line dan lain sebagainya ada 160 juta dan 338,2 juta koneksi seluler. Berarti kalau misalkan satu HP itu
satu orang ya, tapi kenyataannya saat ini adalah satu orang bisa saja memiliki 2 HP. Jadi ada 338,2 juta koneksi internet. Kemudian jumlah ini akan terus meningkat sampai 2021. Kenapa? Karena PJJ, kemudian daring, webinar akan terus diadakan. Maka media berbasis digital akan terus berkembang. Nah, bagaimanakah dunia pendidikan menyikapi revolusi industri 4.0? Salah satunya adalah pemanfaatan dari revolusi 4.0 ini dalam dunia pendidikan. Yang pertama, saat ini sudah ada komputasi awan atau penyimpanan lagi, tidak perlu lagi pakai hard disk. Mereka sudah bisa di awan-awan ya. Mereka bisa di-download kapan saja, bisa diakses kapan saja, sehingga ada Erapod, Dapodik, UNBK online ya, semuanya berbasis awan atau penyimpanannya di Google Drive bisa, atau penyimpanannya melalui internet. Tidak lagi harus menggunakan flash disk, CD maupun alat penyimpanan yang lain. Nah, sudah ada kecerdasan buatan ya, yang paling maju saat ini misalkan rumah cerdas. Jadi ketika kita bilang mati lampu, lampu akan padam. Nah, di pembelajaran juga sama. Sudah ada beberapa komputer yang dia mampu menjawab soal yang diberikan oleh siswa. Jadi seperti Google ya. Ketika hello Google, kalian ingin soal apa, nanti ada jawabannya. Nah, itu adalah sebenarnya kecerdasan buatan. Selanjutnya IoT atau Internet of Things. Nah, pembelajaran yang berkolaborasi menggunakan internet ya, itu saat ini telah terjadi proses pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Penggunaan Zoom, penggunaan Google Meet, ya, penggunaan beberapa aplikasi yang lain, ya, termasuk les, ya, atau dulu kalau orang itu harus setelah dari sekolah mereka berbondong-bondong ke bimbingan belajar, tapi sekarang bimbingan belajar sudah online, semuanya berbasis IoT, ya. Koneksi 5G, ya, saat ini sudah 4G, tapi ternyata 5G nanti akan lebih cepat lagi, ya. Ya, ketika kecepatan sudah meningkat, ya, batas atau limit sudah mulai berkurang, maka pembelajaran bisa ke arah augmented reality ataupun virtual reality. Jadi kalau kalian ibaratnya main game, itu untuk game, tapi sekarang pembelajaran bisa 3 dimensi. Ya, praktikum tidak harus lagi di lab, praktikum bisa dilaksanakan di rumah melalui augmented reality atau virtual reality. Nah, digitalisasi ini contohnya berbagai konten pembelajaran berbasis digital seperti rumah belajar, ya kan? Jadi ada beberapa digitalisasi yang saat ini terjadi. Big data. Nah, saat ini ya termasuk adalah data itu sangat penting ya. Data misalkan seperti contoh nilai. Nilai si Anton ini jangan sampai dia tahu nilainya ya. Jadi bagi guru punya data itu harus terkunci, harus teramankan, jangan sampai siswa mudah mengakses. Maka ada security-nya, ada sistem keamanannya. Jadi data sekarang ini berkembang ya. Kalau misalkan kalian pakai Google yang biasa itu kan hanya 4 GB. Kalau kalian yang berlangganan itu bisa sampai 20 GB. Nah, ini contoh beberapa contoh aplikasi ya, seperti ada rumah belajar, Kuiper, Zeus, Sekolahku, Ruang Guru, bahkan TVRI maupun YouTube ya. Sekarang juga ada Google for Education. Jadi berdasarkan surat edaran Pak Menteri, berbagai macam kanal pendidikan saat ini sudah bermunculan. Nah, kalian ya saat ini sudah bisa mulai membuat sebuah media yang menurut kalian nanti bisa kalian gunakan untuk skripsi kalian ya, bisa membantu pembelajaran kalian. Entah itu nanti ada virus ataupun tidak ada virus ya, berbasis digital. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah
Di era pandemi ini menurut kalian media apakah yang paling baik digunakan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh? Ya, kemudian jelaskan alasannya. Ya, setiap mahasiswa memiliki alasannya masing-masing. Ya, silakan kalian tulis, tidak harus sama. Yang kedua, apakah keuntungan dari media digital? Yang ketiga adalah jika seandainya kalian menjadi PNS atau guru yang ditempatkan di daerah terpencil, terluar, tertinggal, terjauh, ya, media apa sih yang akan kalian gunakan? Jelaskan juga alasannya mengapa menggunakan media tersebut. Semua soal ini silahkan ya kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Setiap individu minggu depan nanti Bapak akan cek ya tugas-tugasnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.